Baiklah teman-teman sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita membahas mat berikutnya, yaitu adalah mat tamkin. Yaitu adalah mat di mana setiap ada ya kasroh bertasydid, setelahnya bertemu ya sukun, itu dinamakan mat tamkin. Contohnya di sini seperti ini ya. An-nabiyina huitum. Perhatikan, mat tamkin adalah setiap ya kasroh bertasydid kemudian bertemu ya sukun dalam satu kalimat, dan banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menemukan mat seperti itu, maka disebut dengan mat tamkin. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Satu alif itu sama seperti satu ayunan. Maka cara bacanya yi, nah, yina, an-nabiyina, kemudian huyitum, yi. Nah, yi itu satu alif atau dua harokat. Sama seperti ukurannya dua harokat kasroh kalau di sini, karena ya-nya kasroh. Yi menjadi yi. Nah, jadi yi kalau digabung yi itu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Tek 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 tek. Yi menjadi yi, itu namanya mat tamkin. Kenapa dinamakan mat tamkin? Karena di sini ada ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Setiap ada ya kasroh bertasydid bertemu dengan ya sukun dalam satu kata, dan sangat banyak sekali, an-nabiyina, ummiyina, illiyina, dan banyak sekali huyitum. Nah, seperti itu namanya mat tamkin. Sekarang untuk kita praktek di dalam Al-Quran, banyak sekali. Coba kita pilih di dalam surat An-Nisa ayat 86. Coba semuanya pemirsa yang di rumah, kita juga praktek mat tamkin ya. Kita tidak boleh lupa apakah mat tamkin tersebut. Pokoknya kalau ada ya kasroh bertasydid bertemu dengan ya sukun dinamakan mat tamkin. Coba kita sekarang baca di surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Semua? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu. Semua? Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Yuk. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Nah, sekarang kita mempelajari, kita teliti, adakah mat tamkin di dalam ayat ini? Ada. Terletak di lafadz huyitum. Wa idza huyitum, huyi, mat apa? Mat tamkin. Apa yang dinamakan mat tamkin? Ialah Kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Nah, jadi ya kasroh bertasydid. Ya-nya berharokat kasroh, juga ada tasydid. Setelahnya ada ya
sukun dalam satu kata atau satu kalimat, namanya mad tamkin. Dan ini mirip-mirip dengan mad asli atau yang kita sebut dengan mad tabi'i. Jadi aslinya umpama kita tahu mad tabi'i saja dan kita ratakan sama. Maksudnya sama itu bagaimana? Kalau sudah sama panjang pendeknya, asalkan ketika kita membaca panjang itu sama semua, setiap yi ya, atau mulai dari huruf alif, a, ba, ta, sa yang kasroh, i, bi, ti yang domah, u, bu, tu. Kalau dalam 30 juz Al-Quran kita baca seperti itu, tandanya kita itu sudah lancar baca. Tapi kalau bacanya itu kita berbeda panjangnya, harusnya satu alif atau 2 harokat, tapi yang satu dibaca satu alif, yang satu lebih atau malah kurang, itu juga tidak bagus nanti. Maka jadi kalau kita baca harus betul-betul menjaga panjang pendek. Misalnya ada satu orang membaca wa idza huyitum, berarti ini sesuai. Ada lagi orang membaca wa idza huyitum, ini sudah beda lagi. Ini belum lancar nanti bacaannya. Ya, yang betul za yi. Kalau sudah za yi, setiap ukuran satu alif sama cara membacanya, sama di dalam panjang pendeknya, maka orang tersebut akan cepat lancar bacaannya. Seperti itu. Tapi kalau sudah beda, ukurannya sama tapi cara bacanya beda, itu sudah sulit. Ya. Ada yang wa idza huyitum, za terlalu panjang, yi bener. Akan tapi beda, padahal panjangnya sama, maka itu akan sulit sekali untuk bisa lancar nanti ngajinya. Baik teman-teman, mari kita baca sekali lagi. Setelah itu kita preteli. Apa preteli itu? Kita koreksi lagi. Ini mad apa, ini bacaan apa, dan seterusnya. Coba kita baca dari wa idza huyitum, yang mana kita sekarang praktek dari mad tamkin. Coba 1, 2, 3. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Perhatikan ya. Wa idza mat apa? Mat tabi'i. Panjangnya 1 atau 2 harokat. 1 alif sama dengan 1 ayu atau 2 ketu. Nah, seperti itu. Ayun. Di dalam ayun itu harus ada tekanan dan harus ada kekuatan di situ. Za ya. Za tidak bisa cuma wa idza monoton bacanya. Kalau lurus tidak ngayun akan terlalu panjang. Dan itu nanti tidak bagus. Terus huyi mat apa? Mat tamkin. Kenapa dinamakan mat tamkin? Karena ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Tumbi dengung apa tidak? Dengung. Bacaan apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Bitahiyatin fa, bacaan ikhfa hakiki. Fahayyu mat tabi'i. Bi ahsana minha, nun sukun bertemu ha, bacaan izhar halki. Ha au mat jaiz munfasil, karena setelah mat tabi'i terdapat hamzah bentuknya alif di lain kalimin. Aurudduha du dan ha mat inna, bacaan la tafkhim, la panjang mat kana mat ala mat syai'in ha bacaan hasi ba mat
Mad iwad. Tanwin fathah ya, fathah tanwin dibaca atau diganti dengan fathah. Baik, demikian ini adalah yang kita pelajari pokok bahasan tadi apa? Mad tamkin. Tapi sekali kita belajar mad tamkin juga tidak boleh melupakan mad-mad yang lain. Begitulah teman-teman dan juga sahabat Al-Quran yang ada di rumah. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Insya Allah kita sambung lagi dengan pelajaran yang lebih hebat lagi, yang lebih bagus lagi. Insya Allah akan melengkapi kita sehingga kita betul-betul menjadi pembaca Al-Quran yang sangat baik. Dan insya Allah bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian teman-teman semuanya. Insya Allah kita mendapatkan barokah Al-Quran. Dan sekian dari Ustadz. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kembali kita belajar masalah mad di dalam ilmu tajwid agar supaya pelajaran Al-Quran kita insya Allah lebih bagus lagi dan insya Allah kita akan mendapatkan daripada barokah Al-Quran. Baiklah teman-teman semuanya dan juga teman-teman yang ada di rumah, sahabat Al-Quran semua ya. Sekarang pembahasan kita sampai pada mad badal. Mad badal. Yang mana mad badal di sini disebutkan mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Jadi kita harus tahu dulu apa mad badal. Yang dinamakan mad badal adalah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Maksudnya yaitu pembahasan hamzah. Ya, teman-teman semua pemirsa yang ada di rumah, pembahasan hamzah. Pokoknya setiap hamzah, ya, setiap ada hamzah, kok setelahnya juga ada huruf mad, maka itu dinamakan mad badal. Dan di sini disebutkan mad badal. Badal ini juga arti dari pengganti. Di sini amanu asalnya amanu. Jadi fathah di sini sebagai pengganti dari alif yang dibuang atau hamzah yang dibuang. Maka di sini aslinya ada hamzah tapi karena ada dua huruf otomatis harokatnya juga ada dua. Dua harokat dijadikan satu menjadi satu alif. Makanya alif di sini menjadi panjang. Jadi setiap a, i, u yang dibaca panjang namanya mad badal. Begitu ya. Begitupun ituni, utia, ada lagi imanan, utu dan seterusnya. Nah, karena yang dinamakan mad badal adalah pembahasan hamzah ya. Pokok setelah hamzah ada huruf mad. Setelah hamzah ada huruf mad, itu adalah mad badal. Atau setiap a, i, u yang dibaca panjang itu adalah mad badal. Coba sekarang kita akan mengkaji lagi di sini. Khususnya yang jadi pembahasan kita adalah lafadz itu ni. Ya. Ini kalau kita misalnya ya, kalau kita waqaf ada di sini fis samawat, maka menjadi yang setelahnya dibacanya itu nih. Ini namanya mad badal. Kenapa kok dibaca utu? Kok dibaca itu nih? Kenapa hamzahnya kok dijadikan iya? Ini ikut wazan if'il di dalam ilmu shorof ya, atau i'lal. Karena alifnya berharokat kasroh, maka huruf atau hamzah yang di sini menyesuaikan. Maka hamzahnya diganti, dibadal ya sukun, sehingga sesuai. Pokoknya di mana-mana kan kalau ada kasroh pasangannya adalah ya sukun kan, seperti itu ya, menjadi itu nih.
Aslinya kalau pembahasan di sorof lain lagi. Baik teman-teman, yang kita bahas adalah itu nih. Nah, karena di dalam mad badal setiap a, i, u yang dibaca panjang itu adalah mad badal. Kebetulan di sini juga i, ini juga mad badal. Itu kalau kita baca waqaf. Tapi kalau dibaca wasol, maka dibaca apa adanya. Fis samawati tuni dan seterusnya. Begitu ya. Coba kita praktek mad badal. Bismillahirrahmanirrahim. Semua? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu. Semua? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu. Bagus sekali. Dari sini aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Yuk. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Mad badal. Ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilm. Semua? Ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilm. Kita lanjut, langsung dari au atharatim min ilmin in kuntum sadiqin. Semua. Au atharatim min ilmin in kuntum sadiqin. Nah, kita langsung pada pokok bahasan di sini. Itu nih, i panjang apa pendek? Panjang. Namanya mad badal. Yang dinamakan mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Atau mad badal itu memang tadi pembahasan hamzah. Setelah hamzah kok ada huruf mad badal dalam satu kali. Setelah hamzah terdapat huruf mad. Setelah hamzah terdapat huruf mad. Setelah hamzah terdapat huruf mad. Huruf mad ada berapa teman-teman? 3. Apa saja? Alif, waw, ya. Itu dengan syarat mati. Kalau mati namanya huruf mad. Nah ini kan ada. No. Ya sukun. Waw sukun. Ada hamzah, setelahnya ada huruf mad. Dalam satu kali itu namanya mad badal. Atau tadi setiap a, i, u yang dibaca panjang namanya mad. Sekarang kalau kita baca itu nih, i mad yang dinamakan mad badal. Setiap a, i, u yang dibaca panjang. Tu, mata apa? To. Ni, mat. Nah, beda lagi. Walaupun panjangnya sama. Ya, panjangnya sama, tapi bentuk tulisannya sudah beda, maka di situ tetap beda namanya. Tapi kalau panjangnya bisa sama. Mat tobi'i, mat badal, mat iwad sama panjangnya. Ya, mat tamkin dan seterusnya nanti. Tapi namanya berbeda. Baik, kalau kita sudah bisa membaca ini dan teman-teman pemirsa
sahabat Al-Quran yang di rumah ya, ini juga tidak usah kita bingung di dalam membaca ini. Gimana tidak ada harokatnya, alifnya? Kita baca tu apa itu dan seterusnya. Tidak usah. Kita sudah tahu dari di sini ya, sudah jelas itu nih cara membacanya. Tapi kalau kita wasol, fis samawati tuni, ya. Kalau wasol dibaca apa adanya. Tapi kalau kita berhenti atau waqaf ada fis samawat, maka yang tadi ituni kata antum ya dibaca ituni. Ituni mengganti. Mengganti hamzah menjadi ya karena menyesuaikan harokat hamzah yang pertama berupa kasroh. Karena kasroh itu maunya sama ya sukun. Kalau fathah maunya sama alif. Kalau dhammah maunya atau cocoknya pasangannya itu dengan waw sukun, seperti itu. Sehingga pokoknya kalau ada a, i, u yang dibaca panjang adalah mad badal. Atau tadi ada hamzah, kok setelah hamzah tersebut ada huruf mad dalam satu kalimat, namanya mad badal. Contohnya amanu, ituni, utia, dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Insya Allah yang sedikit ini sangat bermanfaat, bisa memperbaiki bacaan kita sehingga bacaan kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali setelah ini dengan pembacaan mat tamkin setelah yang satu ini.